Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Halo, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah topik yang sangat fundamental. Pernahkah Anda membayangkan aktivitas produksi yang dulunya cuma dikerjakan secara tradisional dengan alat seadanya, kini sudah berevolusi menjadi pabrik-pabrik modern yang super canggih? Industri itu sebenarnya bukan sekedar tentang drum mesin di dalam pabrik loh. Lebih dari itu, ini adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, pencetak lapangan kerja yang masif, dan penentu daya saing sebuah negara di kancah global. Oke, mari kita mulai. Ini adalah agenda yang akan kita telusuri hari ini. Mulai dari peran industri sebagai penggerak utama ekonomi, definisinya yang sebenarnya, evolusi globalnya, lanskap khusus di Indonesia, regulasi nasional yang mengaturnya, sampai ke fondasi masa depannya. Singkat, padat, dan pastinya menarik. Yuk, kita mulai. Kita langsung masuk ke bagian pertama, industri sebagai penggerak utama ekonomi. Jadi, kenapa sih industri ini sering banget disebut sebagai tulang punggung perekonomian? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Melalui kegiatan pengolahan bahan baku inilah kita menciptakan efek ganda yang luar biasa. Industri tidak hanya sekedar memproduksi barang, tapi juga menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya mendongkrak daya saing serta kemandirian bangsa kita di dunia internasional. Lanjut ke bagian kedua, memahami apa itu industri secara lebih mendalam. Nah, poin krusialnya ada di sini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, esensi dari industri adalah nilai tambah. Jadi ini bukan cuma soal memindahkan barang dari satu titik ke titik lain. Ini tentang bagaimana kita memproses bahan mentah atau sumber daya alam sedemikian rupa, sehingga menghasilkan produk baru yang manfaat dan nilai ekonominya melesat jauh lebih tinggi. Coba deh perhatikan sekeliling kita. Cakupan industri itu sangat luas dan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Mulai dari industri makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian, kendaraan, barang elektronik, bahan kimia, sampai sektor yang sangat strategis seperti farmasi dan alat kesehatan. Kekuatan di berbagai subsektor inilah yang menjadi indikator ketahanan suatu negara. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat evolusi perkembangan industri dunia. Mari kita mundur sejenak dan melihat bagaimana fondasi ini terbangun. Di abad ke-18, kita punya revolusi industri 1.0 yang digerakkan oleh mesin uap. Masuk ke abad ke-19, revolusi 2.0 membawa listrik dan era produksi massal. Lalu di abad ke-20, kehadiran komputer memicu revolusi 3.0 lewat otomatisasi. Dan disinilah kita sekarang, revolusi industri 4.0. Era di mana digitalisasi, Internet of Things, kecerdasan buatan dan pabrik cerdas mengambil alih. Sangat luar biasa, bukan? Di era 4.0 ini, batas-batas negara seolah memudar kalau kita bicara soal produksi. Rantai pasok global dan teknologi manufaktur yang canggih benar-benar mendominasi pasar. Artinya apa? Persaingan antar negara menjadi sangat-sangat intens. Negara yang tidak mampu beradaptasi dengan kecepatan teknologi dan efisiensi ini sudah pasti akan tertinggal jauh di belakang. Lalu, bagaimana dengan kita? Masuk ke bagian keempat, lanskap industri di Indonesia. Dan ini secara brilian menggambarkan denyut nadi industri kita saat ini. Mesin-mesin presisi yang terus beroperasi, kawasan industri yang semakin terintegrasi, serta jutaan tenaga kerja terampil Indonesia yang berdedikasi. Mereka semua adalah jantung penggerak perekonomian nasional kita yang sesungguhnya. Pembangunan sektor industri di Indonesia itu punya arah yang sangat jelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita sendiri di dalam negeri. Kita ingin mendongkrak angka ekspor, secara bertahap mengurangi ketergantungan pada barang impor, dan tentunya membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat. Bagian kelima, aturan dan kebijakan industri di Indonesia. Tentu saja, untuk mengelola sektor sebesar dan sekrusial ini, kita tidak bisa jalan tanpa arah. Disinilah otoritas negara hadir secara strategis, memberikan panduan dan regulasi tegas untuk memastikan kita benar-benar membangun industri nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Kita punya beberapa senjata utama untuk ini, mulai dari payung hukum Undang-Undang Perindustrian hingga rencana induk pembangunan industri nasional. Anda pasti sering mendengar istilah hilirisasi, kan? Nah, itu adalah langkah berani pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Ada juga program P3DN dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang secara khusus memastikan bahwa produk buatan anak bangsa kita diserap maksimal di negeri sendiri. Nah, yang benar-benar menarik dari rencana ini adalah komitmen jangka panjang Indonesia.
Kita tidak hanya mengejar volume atau kuantitas, tapi juga peduli pada kualitas dan keberlanjutan. Ini diwujudkan lewat standarisasi yang ketat, inisiatif digital raksasa bernama Making Indonesia 4.0, dan komitmen tak tergoyahkan terhadap industri hijau. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, fondasi untuk masa depan Indonesia. Memiliki kekayaan alam yang melimpah dan hukum yang baik saja belum cukup, kawan-kawan. Masa depan industri Indonesia itu butuh sinergi nyata. Kita perlu terus mengadopsi teknologi baru, mengenjot produktivitas dan inovasi, meningkatkan kualitas SDM, serta yang paling menantang, menjaga konsistensi kebijakan dari waktu ke waktu. Mari kita renungkan hal ini sejenak. Industri yang kuat adalah fondasi bagi Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi yang cerdas dan kebijakan yang terarah, potensi kita sungguh tanpa batas. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita semua beradaptasi, berinovasi, dan mengambil peran untuk membawa Indonesia menjadi raksasa industri dunia masa depan?